yaitu Sylvia Ira Dwi Novitasari dengan NIM 010, Mustika Zulfa Fitria 020, Zakia Akmala 044, Viradela Pramudita 052, dan saya sendiri 062, Lailatul Rofiqo. Poin-poin yang akan kita bahas adalah tentang sejarah singkat Asy-Syatibi, kemudian konsep maqasid syariah, terus lanjut ke pemikiran ekonomi Asy-Syatibi tersebut, kemudian kesimpulan. Biografi singkat Asy-Syatibi. Al-Syatibi bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Syatibi, merupakan salah seorang cendekiawan Muslim. Ia berasal dari suku Arab Lakhmi. Nama Asy-Syatibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Syatibi atau Jatifah, yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. Ia bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad V Al-Qani Billah, yang merupakan masa keemasan umat Islam setempat karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada. Al-Syatibi berminat untuk mempelajari bahasa Arab dan khususnya usul fikih. Ketertarikannya tersebut terhadap ilmu usul fikih karena menurutnya metodologi dan falsafah fikih Islam merupakan faktor yang sangat menentukan kekuatan dan kelemahan fikih dalam menanggapi perubahan sosial. Setelah memperoleh ilmu pengetahuan yang memadai, Asy-Syatibi mengembangkan potensi keilmuannya dengan mengajarkannya kepada generasi berikutnya seperti Abu Yahya Ibnu Asim, Abu Bakar Al-Qadi, dan Abu Abdillah Al-Bayani. Di samping itu, ia juga mewarisi karya-karya ilmiah seperti Syahr Jalil Ala Al-Hulasah fi An-Nahwu dan Usul An-Nahwu dalam bidang bahasa Arab, serta Al-Muwafaqat fi Usul Asy-Syariah dan Al-I'tisam dalam bidang usul fikih. Asy-Syatibi wafat pada tanggal 8 Sya'ban tahun 790 atau bertepatan dengan tahun 1388 Masehi. Selanjutnya yaitu konsep maqasid al-syariah. Pengertian maqasid al-syariah secara bahasa, maqasid berarti kesengajaan atau tujuan. Al-syariah berarti jalan menuju sumber air. Menurut istilah, Al-Syatibi menyatakan, sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Tujuan syariah menurut Al-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Al-Syatibi menjelaskan bahwa syariah berurusan dengan perlindungan masalih dan dengan cara yang positif, seperti demi menjaga eksistensi masalih, baik syariah mengambil berbagai tindakan untuk menunjang landasan-landasan masalih. Pembagian maqasid al-syariah. Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terrealisasi apabila 5 unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dapat dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi maqasid menjadi 3 tingkatan, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Yang pertama, daruriyat merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat, yang mencakup pemeliharaan 5 unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua, hajiyat dimaksud untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan, dan menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap 5 unsur pokok kehidupan manusia. Yang
ke tahsiniyat. Tujuannya adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan 5 unsur pokok kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu korelasi antara daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Makosid daruriyat merupakan dasar dari makosid hajiyat dan makosid tahsiniyat. Kerusakan pada makosid daruriyat akan membawa kerusakan pula pada makosid hajiyat dan makosid tahsiniyat. Sebaliknya, kerusakan pada makosid hajiyat dan makosid tahsiniyat tidak dapat merusak makosid daruriyat. Kerusakan pada makosid hajiyat dan makosid tahsiniyat yang bersifat absolut terkadang dapat merusak makosid daruriyat. Pemeliharaan makosid hajiyat dan makosid tahsiniyat diperlakukan demi pemeliharaan makosid daruriyat secara tepat. Selanjutnya yaitu pandangan Asyatibi di bidang ekonomi. Pandangan Asyatibi di bidang ekonomi pada aspek objek kepemilikan. Pada dasarnya, Asyatibi mengakui hak milik individu. Namun, ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat dikuasai hajat dan dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Ia menegaskan bahwa air bukanlah objek kepemilikan dan penggunaan tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Dalam hal ini, ia membedakan dua macam air. Yang pertama yaitu air yang tidak dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air sungai dan oase. Yang kedua yaitu air yang dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air yang dibeli atau termasuk bagian dari sebidang tanah milik individu. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa tidak hak kepemilikan yang dapat diklaim terhadap sungai dikarenakan adanya pembangunan dam. Baik, selanjutnya pandangan Asyatibi di bidang ekonomi, yakni pajak. Pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahah atau kepentingan umum. Dalam kondisi tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini, masyarakat bisa mengalihkannya kepada Baitul Mal serta menyumbangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengenakan pajak baru terhadap rakyatnya, sekalipun pajak tersebut belum pernah dikenal dalam sejarah Islam. Kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan, pemikiran Asyatibi mengenai makosid syariah adalah kemaslahatan umat manusia. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa tidak ada satupun hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Kemaslahatan dalam hal ini diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektualnya. Dalam pengertian yang mutlak, makosid syariah sendiri menurutnya terbagi menjadi daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Sekian presentasi kelompok kami hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Maksimal 5 pertanyaan ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari Dea yang tadi bertanya mengenai pengakuan hak milik individu namun menolak
kepemilikan individu itu bagaimana ya? Ya, menurut saya Asyatipi itu mengakui hak milik individu seperti aset perorangan atau harta masing-masing. Namun, ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, contohnya itu seperti air. Air kan tidak bisa dimiliki secara individu, namun kan bisa dimiliki secara bersama karena setiap orang kan butuh air. Nah, menurut saya seperti itu contohnya.